Perkenalkan, saya Yoni Cecilia, NPM 59, kelas 2019B, mata kuliah pengantar ekonomi makro, Prodi Pendidikan Ekonomi, dosen pembimbing Miftah Rahmadian S.Com MM. 1. Jelaskan tahapan bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi, bila perlu disertai dengan grafiknya. Tahapan bagaimana efek pertambahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi sebagai berikut. 1. Perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. 2. Perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Dan 3. Perubahan investasi mengubah pengeluaran dalam akhirnya pendapatan nasional. 2. Jelaskan apa yang diketahui tentang neraca pembayaran dan juga kurs valuta asing, dan jelaskan pula apa hubungan di antara keduanya. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain selama jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran terdiri dari 5 komponen utama, yaitu neraca transaksi berjalan, neraca modal, neraca finansial, selisih perhitungan bersih, dan lalu lintas moneter. Setiap komponen dicatat menggunakan sistem pencatatan ganda. Transaksi-transaksi yang dicatat akan menghasilkan simpangan cadangan devisa negara. Neraca pembayaran mencakup pembelian dan penjualan barang dan jasa, hibah dari individu dan pemerintah asing, dan transaksi finansial. Umumnya, neraca pembayaran terbagi atas neraca transaksi berjalan, yaitu yang terdiri dari neraca perdagangan, neraca jasa dan transfer payment, dan neraca lalu lintas modal dan finansial, dan item-item finansial. Kurs valuta asing, yaitu rasio nilai mata uang domestik dengan mata uang lainnya. Dengan kata lain, kurs menunjukkan perbandingan nilai antara mata uang yang berbeda. Terdapat beberapa jenis cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menentukan nilai tukar mata uang asing. Yang pertama, sistem kurs valuta asing. Yang pertama, sistem kurs tetap, yaitu sebuah kondisi di mana nilai tukar mata uang domestik ditentukan oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan untuk mengatur nilai mata uang pada harga tertentu. Segala fluktuasi dan pergerakan harga dapat diredam oleh pemerintah atau dengan kata lain diintervensi. Sistem ini juga berarti kurs valuta asing ditetapkan oleh bank sentral yang secara aktif terlibat dalam setiap transaksi. Akan tetapi, pihak bank tidak dapat merubah kurs sendiri sebab ada ketertarikan dengan pemerintah. Jika bank menyimpang dan tidak memenuhi standar, maka akan diberikan sanksi. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang. Kurs ini tersendiri dari suatu permintaan dan penawaran dari mata uang asing, sehingga pemerintah tidak ikut campur dalam menentukan kurs mata uang yang akan ditukar. Dalam sistem ini, besarnya nilai tukar diserahkan pada mekanisme pasar. Tinggi dan rendahnya mata uang ditentukan oleh tingkat permintaan dan penawaran mata uang itu sendiri. Sistem kurs mengambang terkendali atau terkontrol. Sistem kurs terkendali merupakan sistem di mana pemerintah dan pasar sama-sama memiliki kebebasan dalam menentukan nilai tukar mata uang, sehingga nilai tukar dapat bergerak bebas naik atau turun. Guna pemerintah di sini adalah untuk menghindari gejolak yang tajam. Hal yang dilakukan pemerintah seperti mengambang kotor. Di sini pemerintah melakukan intervensi langsung dengan menjual atau membeli valuta asing. Mengambang bersih. Di sini pemerintah melakukan intervensi secara tidak langsung, misal dengan mengatur suku bunga. Fungsi dari valuta asing sebagai alat tukar dan pembayaran internasional. Kurs valuta asing sebagai alat tukar internasional. Valuta asing digunakan sebagai alat dalam melakukan tukar-menukar barang atau jasa dengan negara lain. Contohnya, Indonesia mengimpor barang elektronik dari Tiongkok. Maka orang Tiongkok harus dibayar dengan dolar karena tidak akan mau jika dibayar dengan rupiah. Selanjutnya, alat pengendali kurs. Kurs suatu negara seringkali mengalami pergolakan dengan pengelolaan tingkat penggunaan suatu valuta asing tertentu. Sebuah negara dapat
dapat mengendalikan nilai tukar mata uang mereka dengan lebih mudah. Contohnya, dengan adanya kurs rupiah ke dolar, maka dapat diketahui bahwa nilai tukar rupiah semakin naik atau semakin turun. Dalam hal ini, kurs dijadikan patokan untuk mengendalikan nilai mata uang suatu negara. Yang terakhir, alat memperlancar perdagangan internasional. Dengan adanya kurs valuta asing, setiap negara di seluruh penjuru dunia dapat dengan mudah melakukan jual beli tanpa terkendala mata uang di negara-negara masing. Hubungan neraca pembayaran dan kurs valuta asing yaitu di mana valuta asing merupakan alat-alat pembayaran luar negeri di mana perhitungan nilai mata uang berdasarkan neraca pembayaran. Salah satu efek dari globalisasi adalah dapat menghambat pertumbuhan sektor industri terutama di negara berkembang, dapat memperburuk neraca pembayaran jika tidak bisa menghadapi serbuan barang-barang impor yang dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, yaitu pembangunan ekonomi dan lain-lain. Menurut Anda, strategi apa yang harus dilakukan pemerintah dan juga kita bersama dalam era globalisasi menghadapi seperti sekarang ini? Upaya menghadapi globalisasi. Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Mencintai produk dalam negeri adalah sikap yang bisa dikembangkan untuk menghindari gaya hidup ala barat yang berlebihan. Yang kedua, menyaring budaya asing sesuai dengan panduan nilai norma dan keyakinan agama. Untuk menghadapi globalisasi dan kemajemukan budaya, semua orang harus bisa menyaring kebudayaan asing sesuai dengan kebudayaan lokal. Nah, selanjutnya, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Cinta akan nilai-nilai Pancasila akan membantu kita untuk tetap menghormati budaya Indonesia, meski sudah banyak budaya asing yang masuk di kehidupan sehari-hari kita. Lalu, apakah hanya kita saja yang harus berupaya menghadapi arus globalisasi? Yang selanjutnya, upaya pemerintah dalam menghadapi globalisasi yaitu memprioritaskan pemulihan ekonomi. Jika kita ingin negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, pastinya aspek ekonomi menjadi salah satu prioritas utama. Jika tidak, banyak konsekuensi yang akan dihadapi, seperti berikut. 1. Meningkatnya harga-harga barang atau inflasi yang tinggi. 2. Pengangguran yang semakin membengkak. 3. Kemiskinan yang semakin memilukan. 4. Pertumbuhan ekonomi yang masih rendah. Dan 5. Potensi konflik di masyarakat yang semakin tinggi. Selanjutnya, meningkatkan daya potensi nasional. Dengan sumber daya alam dan manusia yang berlimpah, sudah seharusnya negara kita menjadi negara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya secara mandiri. Tentunya dengan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengolah sumber daya alam yang kita miliki, bukan lagi bergantung pada pihak asing. Selanjutnya, memasukkan kemajuan ekonomi dalam pembangunan. Contohnya dengan menyediakan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun luar negeri. Tujuannya untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri kita. Selanjutnya, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Indonesia memiliki potensi dan kekuatan pada ranah-ranah usaha makro. Usaha mikro memiliki beberapa keunggulan, seperti menjadi penyedia barang-barang murah untuk rumah tangga maupun ekspor, efisiensi dan fleksibilitas yang tinggi, semangat usaha tinggi, profitabilitas yang tinggi, serta kemampuan pengembalian pinjaman yang tinggi. Sekian dari saya, terima kasih.